Selamat datang di Kabupaten Pandeglang, tempat di mana saya mengajar dan belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Anissa Mariati. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 jurusan sejarah di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Hari ini Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktik mengajar dalam rangka penilaian fungsi kinerja di unit kerja saya SMA Negeri 17 Pandeglang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Sebelum belajar, marilah kita membaca doa. Mulai. Tahta indah terukir prasasti, tata krama terlukis abadi. Beri salam kepada ibu guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini siapa yang hadir? Hari AB, kalau dipanggil siapa lagi? Sanima? Udah. Sampah, silakan dicek sekelilingnya. Ayo, bisa. Ayo, dibuang. Nah, instrumen. Jangan kalah sama manusia purba. Udah semua? Beres ya? Oke, kalau sudah kita mulai materi. Kita flashback dulu sebelum ke materi tentang perang dingin. Itu ada materi tentang perkembangan iptek kan sebelumnya sama Ibu pernah ya? Kalian membahas tentang bagaimana perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terjadi di dunia yang itu didorong oleh pengetahuan dan ilmu yang dimiliki oleh manusia ya. Jadi waktu itu kita sempat bahas kalau antara ilmu dan pengetahuan itu berbeda. Tinggian ilmu atau pengetahuan? Ayo, pengetahuan apa ilmu? Oke. Ilmu itu lebih tinggi dibandingkan dengan pengetahuan. Kita sempat ibu tanya kan, kalau misalnya ibu tanya ini apa? Itu termasuk apa? Akan beda dengan ketika ibu tanya bagaimana cara membuat kurva. Kalian pasti bingung kan? Kenapa? Bahkan ibu sendiri juga bingung karena ibu tidak punya ilmunya. Gimana cara membuat kurva? Hanya bisa menggunakannya saja. Ya. Materi kita kali ini bukan hanya membahas tentang apa sih perang dingin, terus negara mana aja yang terlibat perang dingin. Amerika dan Oke, kita lanjutkan. Di sini ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik diharapkan mampu menentukan peran aktif bangsa Indonesia
peran negara kita tuh saat dunia lagi perang dingin, lagi banyak persaingan, negara kita tuh ngapain aja gitu ya. Kayak di sini nanti kalian cari. Yang kedua, dampak peran aktif bangsa Indonesia pada masa perang dingin terhadap politik dan ekonomi global. Saat Indonesia melakukan sebuah aksi ya untuk menanggapi permasalahan perang dingin, itu ada nggak sih Bu misalnya dampaknya bagi dunia saat Indonesia itu ada aksi gitu ya, aksi nyata ke dunia. Nanti kalian cari juga. Selanjutnya, merekonstruksi peran aktif bangsa Indonesia pada masa perang dingin dan dampaknya terhadap ekonomi global ya, peran aktifnya apa aja di Indonesia. Kalian masih ingat nggak ada salah satu peran aktif Indonesia di dalam politik dan ekonomi global? Dalam politik itu salah satunya Indonesia itu membuat sebuah organisasi ya, organisasi dunia yang di dalamnya itu ada negara-negara Asia, disebut dengan organisasi apa? Asia. Ya, itu juga termasuk salah satu upaya. Selanjutnya, di sini membuat hasil rekonstruksi tentang peran aktif bangsa Indonesia pada masa perang dingin dan dampaknya terhadap politik dan ekonomi global. Jadi nanti disusunnya itu si rekonstruksi ini dalam bentuk puzzle. Ibu nanti ngasih kalian potongan puzzle warna-warni dan puzzle itu nanti kalian susun menjadi satu cerita yang utuh tentang dari pengertian perang dingin sampai dampak perang dingin ya. Oke, selanjutnya manfaatnya. Kira-kira kita ngapain sih belajar ini? Ada manfaatnya nggak? Ada faedahnya nggak gitu ya? Sangat ada banget gitu ya. Yang di sini sangat penting bagi kalian sebagai generasi muda, calon pemimpin bangsa ya, dalam memperluas wawasan dan belajar dari para tokoh dunia bagaimana menggalang solidaritas antar bangsa untuk ikut menciptakan perdamaian dunia. Oke, selanjutnya di sini kalian harus ingat materi kita kali ini bukan hanya membahas tentang apa sih perang dingin, terus negara mana aja yang terlibat perang dingin, adakah misalnya korban jiwa saat terjadinya perang dingin di antara dua negara. Negara mana aja sih perang dingin? Amerika dan Lepas kan? Ada. Amerika dan Uni Soviet. Ini tanya Amerika itu pahamnya apa? Kapitalis dan liberalis ya. Kalau Uni Soviet komunis ya. Uni Soviet itu pahamnya komunis. Jadi ada dua negara nih di perang dingin ya. Ada Amerika Serikat versus Uni Soviet. Amerika Serikat itu liberalis. Kalau ini komunis. Kalau sekarang Uni Soviet itu jadi negara apa? Rusia. Sebelumnya kan negara Uni Soviet itu sangat banyak sekali ya negara-negara kecilnya. Tapi setelah pecah dan saat itu kalah dalam perang dingin, akhirnya hanya menjadi Rusia ya. Ada yang tahu kartunnya? Kartun yang berasal dari Rusia? Masa ya, Ben ya. Itu adalah kartun yang berasal dari Rusia. Nah, sebelum kita bahas juga tentang materi kita hari ini, itu kan ngomongin tentang peran Indonesia dalam perang dingin. Bu, Indonesia itu posisinya ada di mana saat negara itu mengalami perang dingin? Sebelum ke sana, Ibu mau tanya dulu dong, apa sih yang kalian ketahui tentang perang dingin? Apakah perang perang ideologi ya? Perang dingin adalah perang ideologi. Dengan kata lain ada
siapa? Gak apa-apa, proxy aja juga loh, proxy war atau perang proxy lah. Perang antara dua kekuatan besar dengan menggunakan pemain pengganti untuk menghindari konfrontasi secara langsung dengan alasan mengurangi resiko konflik langsung yang beresiko pada gangguan fatal. Oke, silakan dengarkan. Tadi kata Sufi, proxy war itu adalah perang antara dua kekuatan besar yang dua kekuatan besar itu tidak terlibat secara langsung. Dua kekuatan besarnya siapa aja? Amerika dan Soviet. Nah, kalau misalnya kita ngomongin perang dingin, sebenarnya mereka itu tidak terlibat perang secara militer. Tapi yang terlibat perang itu adalah peperangan pengganti. Kalau di dalam film Jackie Chan ada yang namanya stuntman itu giliran yang dibuat gitu ya, diganti gitu. Jadi itu pemeran pengganti. Siapakah pemeran pengganti? Pemeran pengganti itu adalah negara-negara kecil yang dia itu terpengaruh oleh ideologi tersebut. Ini negara mana aja contohnya, ada yang tahu nggak? Vietnam Utara dan Selatan. Selatan itu termasuk ideologi apa? Selatan, Utara itu lebih ke komunis. Selatan itu yaitu liberalis, kapitalis atau demokratis biasanya. Ada lagi selain Vietnam, ada Korea Utara dan Korea Selatan. K-pop lovers di sini banyak ya. Oke, nah kalau kalian mau tahu kenapa sih Korea itu bisa terbelah dua, Bu? Ada Korea Utara dan Korea Selatan. Itu juga berawal dari perang dingin. Nah, proxy war ini adalah perang dua kekuatan besar yang digantikan oleh negara-negara kecil. Nah, sebelum kita mulai ke materi perang dingin, ingat ya, garis bawahi di dalam pikiran kalian. Hari ini materi kita perang dingin tentang peran aktif Indonesia di dalam perang dingin itu ngapain gitu ya. Jadi ada beritanya itu 3 bulan yang lalu, permasalahan antara Ukraina dan juga Rusia. Silakan disimak video. Pemirsa, Presiden Joko Widodo memulai kunjungan misi perdamaian di Ukraina hari ini dengan mengunjungi kota Irpin. Ya, saya didampingi oleh Wali Kota Irpin dan Deputi Wali Kota Irpin untuk melihat kerusakan yang terjadi di kota Irpin akibat perang. Kita harapkan tidak ada lagi kota-kota yang rusak di Ukraina akibat perang. Di sini, Presiden dan Ibu Negara memberikan bantuan kemanusiaan secara simbolis kepada Pusat Ilmiah dan Bedah Endokrin, Transplantasi Organ dan Jaringan Endokrin Ukraina. Kunjungan saya ke sini untuk simpati dan empati rakyat Indonesia kepada rakyat Ukraina. Gimana tadi Indonesia ke Ukraina kayak gimana? Memberikan apa dia ke Indonesia, negara kita ke Ukraina? Bantuannya apa lagi? Bantuannya secara apa? Bantuan apa aja? Obat-obatan terutama ya, dan tadi transplantasi organ. Nanti ada sejenis apa ya, dalam dunia medis yang diberikan oleh pihak Indonesia ke pihak Ukraina itu warganya yang terluka. Tadi kalau misalnya istrinya Pak Jokowi bilang kalau perang itu sangat luar biasa mengerikan, kita aja yang nontonnya gedung segitu tingginya, segitu apartemen gedenya gitu sampai jebol segitu parahnya gitu ya, kayak ada gempa bumi. Berarti kan apalagi yang melihat secara langsung gitu. Bagaimana kondisi saat itu ketika tiba-tiba dibom gitu kan si tempat itu diletakkan, itu pasti sangat luar biasa. Dari video tadi, nah di sini ada beberapa permasalahan yang akan Ibu sajikan. Permasalahannya yang pertama, menentukan peran aktif bangsa Indonesia pada masa perang dingin. Yang harus kalian cari berdasarkan video tadi, silakan kalian tentukan peran aktif negara kita itu ngapain aja gitu ya. Indonesia sempat membuat apa? Itu kalian cari, nanti ini kalian carinya secara berkelompok. Yang kedua, menelaah dampak peran aktif bangsa Indonesia. Jadi ketika kalian udah nemu ini peran aktifnya apa, misalnya adanya dibentuknya ASEAN dan tadi ya Indonesia terlibat aktif menyuarakan tentang perdamaian misalnya dalam organisasi ASEAN, itu salah satunya. Terus dampaknya apa ketika Indonesia menyuarakan aksi perdamaian tersebut, dampaknya apa gitu bagi negara-negara yang mendengar seruan dari Indonesia itu gitu ya. Oke, selanjutnya kita bagi kelompok. Ini kelompoknya, silakan kalian duduk berkelompok. Kelompok 1 boleh di sini, kelompok 2, 3 di sini, digabung aja di mejanya. Kalau nggak
Clue yang pertama ada pengertian perang dingin. Ya, kalian jangan bertanya-tanya. Clue yang pertama pengertian perang dingin. Apa sih yang disebut dengan perang dingin? Kalian tuliskan. Boleh di belakang kertasnya. Kalau nggak muat, boleh di kertas lembar. Ya, satu kelompok satu. Nah, yang kedua di sini clue yang kedua. Ada pertanyaan dulu? Kalau tidak ada, silakan ditulis anggota kelompoknya siapa aja, terus kelompok berapa ya. Kalau ada pertanyaan boleh nanti ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya merupakan perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang perang dingin. Perang dingin adalah perang ras ideologi politik antara Uni Soviet dengan Amerika Serikat. 2. Penyebab utama terjadinya perang dingin adalah adanya perbedaan paham atau ideologi di antara kedua negara, di mana Amerika menganut paham liberalis kapitalis, sementara Uni Soviet dengan paham komunis. Nomor 3, hubungan antara konferensi Asia Afrika dan perang dingin. Konferensi Asia Afrika terbentuk salah satunya karena ketegangan dunia akibat perang dingin. Nomor 4, hubungan antara akibat ketegangan perang dingin terbentuklah konferensi Asia Afrika yang pada akhirnya melahirkan gerakan Lombok. Gerakan Lombok tersebut bertujuan untuk melepas dan tidak memihak kepada Amerika Serikat atau Uni Soviet, di mana Indonesia termasuk di dalam gerakan Lombok tersebut. Tentang pasukan Garda atau kontingen Garda yang disingkat KOMA, yaitu pasukan tentara nasional Indonesia yang digunakan sebagai pasukan perdamaian di negara lain. Indonesia selalu turut serta mengirim pasukan ini meredakan perang di negara-negara yang terlibat konflik. Pemerintah Indonesia melalui berbagai pihak telah menyatakan sikap bebas aktif terhadap konflik Rusia dan Ukraina. Bebas aktif bukan berarti netral, tetapi juga memberikan sumbangan, baik dalam bentuk pemikiran maupun bantuan terhadap penyelesaian konflik yang sedang berlangsung. 6. Pembentukan pasukan Garuda diawali kemunculan konflik di Timur Tengah pada 26 Juli 1956 Saat itu 3 negara yang terdiri dari Inggris, Prancis, dan Israel melancarkan serangan gabungan terhadap Mesir. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terjadi peperangan ya, Indonesia secara langsung juga pasti akan terdampak. Kayak kemarin ibu lupa lihat YouTube ya, jadi YouTube itu tuh channelnya yang lupa itu menjelaskan tentang, jadi wawancara orang Indonesia yang tinggal di Vietnam. Jadi di Jerman itu kan ada musim dingin, otomatis mesin dingin
sekarang pemerintah Jerman itu secara tegas melarang semua warga negaranya untuk boros listrik. Kenapa? Itu semua dampak dari adanya peperangan gitu ya, yang katanya peperangan di beberapa belahan negara di Eropa, kayak misalnya di Rusia, itu juga berdampak ternyata terhadap tarif listrik yang ada di Jerman sekarang itu kata dia ya, sekarang itu loh kata dia, si MC yang itu susah banget katanya, jadi orang Eropa itu sekarang lagi susah-susahnya. Bahkan di Prancis kita itu katanya kalau mau nyuci itu harus 6 malam. Jadi ketika orang lain tidak menggunakan listrik ya, malam hari ini misalnya pasokan listriknya itu tidak begitu. Kita bareng-bareng ya simpulin. Nah kita paling kenapa sih Bu Indonesia sampai seperti itu, sampai Presiden Jokowi gitu ya dalam video tadi dia istilahnya sampai berani gitu, sebagai seorang kepala negara datang ke daerah konflik. Kalian masih ingat bahwa negara kita itu adalah negara yang berlandaskan undang-undang, yang di dalamnya itu terdapat kalimat gitu ya, dalam kalimat yang pertama yang membukakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan Indonesia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan prinsip kemanusiaan dan keadilan. Makanya kenapa kalian kalau misalnya masih lihat Jokowi sekarang masih melakukan belusukan gitu ya ke negara-negara konflik, berarti itu sebagai suatu tanda negara kita masih berlandaskan pada undang-undang dan menjunjung tadi prinsip kemanusiaan dan prinsip keadilan. Kan ibu tidak pro Jokowi ya, tidak pro Jokowi, cuman tadi yang kita lihat dalam video itu berarti kalau kita sesuaikan dengan undang-undang pasti sejalan ya. Terus kita harus ingat kenapa Bu di dalam undang-undang bunyinya kita itu tidak mendukung adanya penjajahan, karena negara ini itu merdeka karena awalnya diawali dari penjajahan. Makanya kita adalah negara yang kalau kata Bung Karno menyampaikan bebas sekali-kali merupakan penjajahan. Jadi tadi dari sejarah itu negara ini bisa terbentuk ya. Terus selanjutnya sebelum kita akhiri ya, ada penutup sebelum nanti tes, kan nanti ada tes-tesnya juga dalam bentuk games. Kalian yang punya HP silakan handphonenya dikeluarkan. Kita lanjut ke tes ya. Sebelum ke refleksi ada tes dulu. Kayaknya linknya ada di grup itu bisa. Ibu kirim ke Sufi kirim ke grup ya linknya. Terus kalian pilih jawaban yang paling benar. Nanti perbandingannya kita lihat karena yang mulai tinggi akan
emotnya gitu ya, dari awal sampai akhir itu sedikit nanti boleh kalian kirim emotnya ke ibu sesuai dengan yang kalian rasakan ya. Terus materi selanjutnya nanti pada hari Senin kalau nggak salah ya, lagi hari Senin kita bahas tentang organisasi regional dan global serta pengaruhnya terhadap bangsa Indonesia. Kalian baca-baca materi organisasi dunia ya. Terus di sini terakhir ada quotes ya hari ini atau kata-kata yang bisa kalian ambil. Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat sesuatu kebaikan, maka bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selanjutnya. Jadi ya, kalau kalian mau maju, maka jangan pernah malu untuk melakukan hal yang lebih positif. Ya. Selamat itu hal yang baik. Itu aja. Terima kasih. Silakan Kak Emilia di Belum siap. Sebelum pulang, marilah kita membaca doa mulai.